Smartphone 5G sekarang udah murah-murah ya. Kayak Samsung Galaxy A14 5G aja cukup 2 jutaan aja, dan Samsung pula. Kalian udah bisa bawa pulang smartphone dengan teknologi 5G dengan spesifikasi yang cukup oke dan desainnya yang mirip-mirip kayak smartphone flagship. Nah, gue udah pakai smartphone ini kurang lebih ya 2 mingguan lah sebagai daily driver, dan gue akan ngebagiin impresi gue soal smartphone ini dalam review Samsung Galaxy A14 5G berikut ini. So, stay tune terus. Samsung kayaknya bakal menyeragamkan semua smartphone-nya biar satu desain aja. Kayak Samsung Galaxy A14 5G ini yang mirip kayak Samsung Galaxy S23 series. Desainnya flat di bagian belakangnya, di mana 3 lensa kamera kayak menyatu sama bodinya. Jadi nggak ada housing atau bingkai kameranya lagi. Jadi udah flat aja, datar di bodi belakangnya. Cuman ada beberapa perbedaan dari smartphone ini dan juga S23 series pastinya. Yang paling utama sih material ya, karena smartphone ini materialnya terbuat dari plastik, nggak murahan juga sih, build quality-nya masih oke juga, ya padat lah ya. Tapi yang jadi catatan di smartphone ini adalah bingkainya, frame-nya yang glossy, terlalu glossy, jadi kayak kelihatan pakai plastik murahan, dan bodi belakangnya yang bikin ngilu orang kalau digaruk-garuk pakai tangan. Linu banget. Jadi desain smartphone ini buat beberapa orang ya memang ngeganggu sih, apalagi kalau tipikal orang yang pakai HP ini tuh kayak iseng gitu, kayak. Nah, itu buat sebagian orang bikin ngilu juga. Dan catatan lainnya soal smartphone ini adalah bulky banget, tebel banget. Padahal baterainya 5000 mAh aja. Setahu gue sih ya, smartphone dengan baterai 5000 mAh itu nggak setebel Galaxy A14 5G sih. Dan karena tebal, terus juga cukup berat, 202 gram dengan ketebalan 9,1 mili, ya HP ini lumayan nggak nyaman buat digenggam pakai satu tangan. Apalagi posisi tombol power sama volumenya ini terlalu tinggi gitu. Kayaknya desainer Samsung tuh yang ngedesainnya tangannya gede-gede gitu ya. Gue aja yang tangannya udah lumayan gede ini kayak masih kagok aja buat ngejangkau tombol volume. Kalau tombol power sih ya lumayan lah ya. Dan ngomongin soal tombol power, ini tuh udah punya tugas ganda sebagai sensor sidik jari dengan responsif yang lumayan oke. Dan kelebihan dari smartphone ini selain ya tadi ada beberapa kekurangannya. Pertama, masih ada jack audio. Jadi kalian yang masih pakai bertahan dengan jack audionya masih bisa pakai di smartphone ini. Kemudian ya tadi desainnya yang mirip Galaxy S23 series, dan bodi belakang sama bodi depannya yang flatnya sama. Jadi lumayan kelihatan beda lah dibandingin sama smartphone lain, khususnya yang harga di 2 jutaan di kelasnya. Soal layar, kayaknya kalau soal layar kurang bisa diharapin ya, apalagi untuk smartphone Samsung yang harganya 2,9 sampai 3,1 jutaan nih, tergantung modelnya. Karena ya secara desain di bagian depannya aja masih jadul, masih ada notch-nya, terus bezelnya tebel pula, kayak HP sejutaan, khususnya di bagian bawah yang, aduh ini tebel banget ya. Kayak, aduh ini kok Samsung gini gitu. Tapi nyatanya meskipun panel layar ini masih IPS LCD, belum AMOLED, dan ukurannya pun nggak terlalu besar ya, cuma 6,6 inci aja, tapi fiturnya lumayan lengkap juga. Resolusinya udah Full HD+, terus udah ngedukung refresh rate sampai 90 Hz, tapi nggak adaptif pastinya. Dan ada beberapa fitur lain kayak dark mode juga yang nggak terlalu gelap, tapi cenderung bikin nyaman di mata. Apalagi buat kalian yang sering pakai HP ini ketika malam hari ataupun kondisi yang gelap, jadi masih enak buat dipandang. Dan auto brightness-nya di smartphone ini juga pinter, gercep buat melihat intensitas cahaya di luaran kayak gimana dan menyesuaikan intensitas cahaya layarnya secara real time. Jadi bakal berubah-ubah kalau meskipun smartphone ini tuh ya berganti angle gitu. Jadi lebih enak, lebih pinter juga, lebih responsif layarnya. Dan yang terakhir adalah
Kalian kalau misalnya bete ngeliatin notch yang ketebelan dan mendingan diganti aja gitu ya biar kelihatan kayak simetris aja sama bezel bawahnya, ada fitur kamera cutout. Jadi fitur ini tuh buat menyembunyikan notch kalau kalian ngerasa kagok dengan notch yang setebal ini bagian atas. Dan kalau soal kualitasnya sih IPS LCD buatan Samsung asli ini memang kualitasnya beda jauh dibandingin sama LCD di smartphone lain yang buatan non Samsung. Ya Samsung gitu ya, udah jagoan lah ya di ranah display dan terkenal dengan panel OLED-nya. Dan kalau IPS LCD buatan Samsung ini keluaran warnanya lebih vivid. Detailnya pun lebih kelihatan lebih kelihatan oke lah, apalagi buat kalian yang suka nonton YouTube di resolusi Full HD misalnya. Dan meskipun masih IPS LCD, kalau misalnya kita pakai di luar ruangan dengan kondisi cahaya matahari yang cukup terik, itu masih kelihatan, masih jelas kelihatannya. Terutama buat warna putih dan juga warna hitam. Jadi masih kelihatan lumayan jelas di smartphone ini. Beda sama IPS LCD di smartphone harga 2 jutaan lainnya. Jadi lumayan bagus lah. Cuman sayangnya kualitas visual yang bagus nggak didukung sama kualitas audio yang mumpuni. Jadi cuman speaker mono aja di bagian bawah, nggak ada dukungan stereo. Dan hasilnya pun ya nyaring aja sih kalau volume dimaksimalin. Untungnya nggak noise. Dan masih ada sedikit efek bassnya. Cuman ya cukup disayangkan aja smartphone yang harganya 3,1 jutaan ini untuk varian tertingginya nggak didukung speaker yang udah stereo. Samsung Galaxy A14 5G ini udah berjalan di sistem operasi One UI 5.0 Core, tapi berbasis Android 13. Nah, core di belakangnya ini beda sama One UI yang biasa ada di Galaxy A seri menengah ke atas ataupun Galaxy S gitu ya. Jadi ada beberapa fitur yang memang dikurangin, dihilangkan oleh Samsung biar performanya tetap mulus di smartphone dengan spesifik yang pas-pasan kayak Galaxy A14 5G. Cuman ada beberapa fitur fungsional juga yang dihadirkan di smartphone ini. Jadi pengalaman pakai One UI-nya itu lebih maksimal aja di seluruh seri smartphone Samsung. Nah, kalau fitur-fitur fungsionalnya itu ya pastinya ada color palette. Jadi kalian bisa ngatur, bisa menyesuaikan warna dari UI smartphone ini sesuai dengan wallpaper yang dipasang di depan. Terus juga ada fitur-fitur ya kayak app driver-nya udah pasti mirip sama One UI seperti umumnya. Terus juga lock screen-nya pun pilihannya mirip sama One UI pada umumnya juga. Dan sampai ada fitur Edge Panels. Nah, Edge Panels ini kan biasanya ada di Galaxy seri high-end ya. Dan di One UI Core udah disematkan juga oleh Samsung. Nah, fungsi dari One UI Core tadi, seperti gue bilang ya biar performa dari smartphone dengan spesifikasi kentang itu tetap mulus. Karena Dimensity 700 yang dipasangin di smartphone ini tuh kayaknya memang buat levelnya memang low end sih. Low ke mid lah ya bisa dibilang. Sebenarnya Galaxy A14 5G ini ada dua tipe. Jadi kayak Galaxy S series sebelumnya nih ada dua tipe, Snapdragon Exynos. Nah, kalau ini tuh ada dua tipe, MediaTek dan Exynos. Nah, Exynosnya itu 1330 tipenya dan cuman dijual di beberapa negara termasuk di India. Cuman di Indonesia ini pakai MediaTek Dimensity 700. Kalau ngomongin spesifikasinya, Exynos sama MediaTek ini memang ada perbedaan yang cukup signifikan karena di Exynos 1330 lebih kencang clock speed-nya, beda 200 mHz deh kalau nggak salah, 2,4 GHz di Exynos 1330 dan 2,2 GHz untuk prime core-nya di MediaTek Dimensity 700. Jadi secara di atas kertas pasti kencengan model yang Exynos. Dan ketika gua uji di Antutu Benchmark misalnya, smartphone ini cuman meraih skor 348 ribuan aja. Dan kalau di head to head sama smartphone yang udah gue pernah review, kayak misalnya ponsel dengan Snapdragon 695 misalnya, yang sama-sama ngedukung 5G, itu skornya masih tertinggal cukup jauh, beda 50 ribuan poin. Cuman kalau dibandingin sama MediaTek Helio G99, G96, smartphone ini masih lebih unggul. Jadi kinerjanya tuh ya lumayan mediocre juga, dan berkat One UI versi core-nya, jadi
kinerjanya tetap stabil. Dibuktiin juga sama hasil dari PC Mark. Skornya memang ringan, memang rendah 7.800-an poin, tapi dari sini, dari grafisnya kelihatan kalau One UI Core ini lebih mementingkan simulasi yang berat. Misalnya kayak video editing dan data manipulation. Jadi kinerja dari smartphone itu bakal dimaksimalin di aktivitas ataupun pekerjaan tugas yang lebih berat. Sementara buat yang lebih ringannya bakal di-set ke mode yang lebih rendah. Tujuannya biar hemat daya juga. Nah, ke 3D Mark. Dimensity 700 itu punya kartu grafis yang ya entry level ya buat main game biasa. Masih cukup oke juga, dan di 3D Mark sendiri buat menguji kalau smartphone ini kuat apa enggak buat mainin game AAA di Android, akhirnya gue pakai simulasi wildlife. Ada dua, wildlife dan wildlife stress test. Di wildlife itu frame rate tertingginya cuma 7,2 fps saja. Jadi ya kuat nggak kuat nih smartphone ini sebenarnya buat mainin game AAA. Dan skornya sendiri cuma 1.100-an poin aja, ya lumayan rendah lah ya. Dan diuji di stress test juga yang simulasinya 20 menit gitu tanpa henti. 11 fps aja untuk titik tertingginya. Stabilitasnya 99,7% dengan skor terbaiknya itu 1.200-an poin. Jadi lebih baik di wildlife versi standarnya. Nah, kalau main game, jadi kalau main game Call of Duty Mobile, smartphone ini masih kuat di grafis medium, 30 fps stabil, masih oke. Responsivitas layarnya pun tetap bagus, nggak delay, nggak nge-lag juga. Cuman ada anomali nih, ada sedikit bug di One UI Core, khususnya buat kalian yang mainin game ringan kayak Stumble Guys misalnya. Heran aja ketika gue mainin game ringan kok nge-lag parah di smartphone ini. Beda ketika gue main game Call of Duty Mobile maupun game berat lain di Android, kayak dimaksimalin banget performanya buat mainin game AAA, tapi main game receh, main game ringan, smartphone ini kayak kepayahan banget. Nge-lag abis. Mungkin Samsung bisa ngasih update software juga di smartphone ini biar bugs tersebut bisa hilang. Jadi pengalaman gaming para penggunanya pun bisa lebih maksimal. Baterai. Tadi udah gue bilang di body stable ini ada baterai 5000 mAh. Daya tahannya lumayan bagus, hampir seharian dengan screen on time 6-7 jam. Jadi kalau misalnya kalian nggak rutin-rutin banget pakai smartphone ini, cuma sekali ngecas, bisalah menemani kalian di 9 sampai 9 to 5 lah ya istilahnya. Dan buat fast chargingnya sayangnya nggak mumpuni nih, cuman 15 watt aja. Butuh 2 jam buat ngecas penuh smartphone ini tanpa dipakai. Apalagi kalau dipakai, bakal lebih lama sih harusnya. Samsung Galaxy A14 5G punya kamera utama 50 megapiksel, tapi dua kamera lainnya gimmick abis, depth dan makro 2 megapiksel. Nah, kamera utama 50 megapikselnya ini sensornya pakai ISOCELL GN1, mirip-mirip, ya lumrah lah dipakai di smartphone kelas menengah kayak Poco M5, Infinix Note 12 2023, terus ada juga di Realme 10, Samsung Galaxy A23 5G juga pakai sensor yang sama 50 megapiksel, tapi sayangnya nggak ada OIS, dan cuman didukung penstabil gambar berbasis software aja, alias video stabilization. Nah, untuk kualitasnya sendiri, secara default, kamera ini tuh bisa menghasilkan gambar di resolusi 12,5 megapiksel, karena pakai skema 4-in-1 pixel binding, jadi 4 pixel dirapetin jadi 1 pixel lah istilahnya. Jadi detailnya bakal lebih bagus, terutama kalau kita gedein dan buat ngambil angle yang lebih menarik di satu foto itu. Tinggal di crop, upload, beres. Hasilnya bagus, detailnya bagus, rentang dinamisnya juga pas, terus kontrasnya juga oke. Detail sih yang lebih jadi concern gue karena lumayan bagus, cuman sayangnya di warna kayak pucat, saturasinya kayak kurang diproses sama AI dari sistem kamera smartphone ini. Untuk makro dan depth, kalau depth sih sebenarnya fungsinya tuh buat ngambil foto potret, tapi kamera utamanya aja pun bisa dipakai buat ngambil foto potret tanpa bantuan kamera depth. Jadi kayak gimmick, nggak penting juga. Terus kamera makro nggak ada autofocus, ngambil harus dari jarak dekat, dan kita harus stabil tangannya ataupun pakai tripod. Ribet banget lah ngambil foto makro di smartphone ini. Jadi ya untuk dua kamera tadi sih menurut gue nggak penting juga ada di Samsung Galaxy A14 5G. Mungkin tugasnya cuma satu, biar smartphone ini kelihatan kayak Galaxy S23 series.
3 ngejajar secara vertikal kameranya. Untuk kamera depan 13 megapiksel, hasilnya bagus, cuma lagi-lagi warnanya yang kurang dioprek lagi, kurang dipoles lagi oleh AI sistem kamera Samsung. Dan secara detail sih emang karena resolusinya rendah, jadi noise-nya ada banyak nih. Sehingga kualitas kamera foto selfie-nya pun rada berkurang kalau swafoto pakai smartphone ini. Dan buat video, kalian bisa ngerekam video Full HD di 30 fps dengan video stabilization alias penstabil gambar berbasis software yang aktif. Oke, buat smartphone 5G harga 2 jutaan, 3 jutaan lah ya, 3,1 juta maksimal untuk varian 6128. Sebenarnya Galaxy A14 5G ini HP yang cukup bagus lah ya. Value for money-nya dari Samsung dapet banget, karena jarang-jarang Samsung ngasih ponsel dengan harga yang lumayan murah, tapi fiturnya cukup lengkap. Desainnya pun udah dibikin mirip kayak Galaxy S23 series pula. Dan secara fitur, secara spesifikasi sebenarnya ponsel ini lumayan bagus juga sih. Dari mulai layar udah Full HD 90 Hz pula refresh rate-nya. Ketika rata-rata smartphone harga 2 jutaan itu masih berkutat di HD+ maksimal ya biasanya, dengan refresh rate memang yang udah kencang 90-an, tapi masih banyak juga yang masih 60 Hz, dan fitur di layar pada smartphone ini jadi nilai tambah. Kemudian tadi desainnya yang mirip smartphone flagship, jadi nilai plus juga dari smartphone ini. Kemudian baterainya yang impresif, bisa tahan hampir seharian pun, jadi bisa kalian pertimbangkan ketika beli smartphone ini. Jadi ibaratnya sekali ngecas buat dipakai seharian penuh. Lumayan bagus, cuman yang sayangnya fast chargingnya aja yang lemot. 15 watt nggak cukup buat gua, buat ya kayak ngabisin waktu aja ngecas di smartphone ini. Kenapa Dimensity 700 nggak gua masukin sebagai pertimbangan di smartphone ini? Karena pertama, smartphone ini udah chipset ini udah jadul banget dari 2021. Seharusnya sih Samsung pakai chipset yang lebih baru, apalagi Dimensity 700 juga udah dipakai di A13 5G. Harusnya sih ya pakai yang baru atau enggak yang Exynos 1330 ini masukin ke Indonesia, itu bakal lebih bagus lagi. Kemudian ya kinerjanya yang nggak terlalu oke juga sih buat heavy user ya. Tapi kan masih banyak nih user-user yang pengennya ngeluarin uang dengan budget yang minimal, tapi pengennya banyak gitu. Dan kayaknya smartphone ini nggak cocok buat tipikal pengguna-pengguna yang kayak gitu, yang biasanya kaum mending. Oke. Tapi yang patut diapresiasi buat mengimbangi performanya yang kentang, udah dipakein One UI Core. Jadi tetap terasa mulus, dan fitur-fitur unggulan di One UI pun masih bisa kalian rasakan di smartphone ini. Nah, kamera utamanya 50 megapiksel juga jadi nilai plus juga di smartphone ini. Hasilnya bagus dan bisa ngerekam video meskipun cuma 30 fps aja. Tapi yang terpenting dengan adanya embel-embel 5G, seenggaknya kalian nggak usah ngeluarin duit sampai belasan juta buat sekedar nyobain jaringan 5G, khusus para pengguna di kota-kota besar ya. Dan cukup ngeluarin harga 2,9 jutaan aja, mungkin sekarang 2,8 jutaan di toko online, kalian udah bisa dapat smartphone yang udah ngedukung jaringan generasi kelima, dan itu jadi nilai yang terbaik sih yang ditawarin sama Samsung Galaxy A14 5G. Oke, gitu aja impresi gue soal smartphone ini setelah pakai kurang lebih 2 mingguan. Like video ini, kasih komen, share jangan lupa, dan subscribe terus channel Yuzon Tech. Bye!